Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanan Pratiwi, NIM 1911219. Materi saya mengenai inputs and claimants. The inputs from the external environment as shown in figure 1.2 include people, capital, and managerial skill, as well as technical knowledge and skill. In addition, various group of people make demands on the enterprise. Unfortunately, many of the goals of these claimants are incongruent with each other, and it is the manager's job to reconcile these divergent needs and goals. Employee, for example, want higher pay, more benefits, and job security. Consumers, on the other hand, demand safe and reliable products at a reasonable price. Suppliers want assurance that their products are both. Stockholders want not only a high return on their investment but also security of their money. Federal, state, and local government depend on tax paid by the enterprise, but they also expect the enterprise to comply with their laws. Similarly, to community demands that enterprise be good citizen, providing the maximum number of jobs with a minimum of pollution. Other claimants to the enterprise might include financial institutions and labor unions. Even competitors have a legitimate claim for fair play. It is clear that many of these claims are incongruent with each other, and it is manager's job to integrate the legitimate objective of the claimants. Terjemahannya, masukan dan tuntutan. Sebuah masukan dari lingkungan eksternal, seperti terlihat pada gambar 1.2, mencakup orang, modal, dan kemampuan manajerial, serta pengetahuan dan keterampilan teknis. Selain itu, terdapat beberapa kelompok masyarakat membuat tuntutan kepada perusahaan. Sayangnya, banyak yang membuat kepalsuan belaka antara kebutuhan dan tujuan dari tuntutan itu sehingga tidak selaras satu sama lainnya. Maka dari itu, tugas manajemen untuk menyesuaikan kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai. Contohnya, seorang karyawan yang ingin gaji yang lebih tinggi, manfaat yang lebih, dan keamanan kerja. Di sisi lain, konsumen ingin menuntut keamanan dengan produk yang terpercaya dengan harga yang wajar. Supplier ingin ada jaminan bahwa produk mereka dibeli. Pemegang saham tidak hanya keinginan yang tinggi, namun keamanan yang lebih juga. Negara dan pemerintah daerah bergantung pada pajak yang dibayarkan perusahaan, tetapi mereka juga mengharapkan perusahaan tersebut mematuhi peraturan mereka. Demikian pula, komunitas juga meminta jadi warga negara yang baik, yang menyediakan banyak lapangan pekerjaan dengan minimum polusi. Permintaan yang lain kepada perusahaan termasuk tentang keuangan dan persatuan para buruh. Bahkan kompetitor atau perusahaan saingan telah mengklaim persaingan yang adil dan sah. Ini sudah jelas, dari banyaknya tuntutan ini tidak sama, dan ini adalah tugas manajemen untuk mengintegrasikan objek yang sah dari tuntutan tersebut. Pembahasannya, manajemen suatu organisasi atau lembaga sangat dipengaruhi oleh seorang pemimpin. Seorang pemimpin bisa saja seperti kepala sekolah, guru, maupun orang yang memimpin sebuah organisasi atau kegiatan. Dalam kepemimpinan, seorang pemimpin harus dapat mempengaruhi perilaku orang lain untuk merumuskan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama melalui himbauan, supervisi, memberikan bimbingan, saran, dan konsultasi. Seorang pemimpin harus bisa menyesuaikan sifat kepemimpinannya apabila situasi dan kondisi terjadi perubahan dalam kelompoknya, baik itu dari tugas, komposisi orang dalam kelompok, dan hal lainnya. Dan harus bisa mengambil keputusan yang bijak dan memberikan arah kepada semua anggotanya demi tercapainya tujuan organisasi dan berjalan secara efektif. Selain itu juga dapat dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan seseorang, dari pemimpin yang otoriter sampai kepemimpinan yang demokratis. Keberhasilan dalam mencapai tujuan akan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor dan indikator dari kinerja seorang pemimpin. Dalam hal ini, kepala sekolah dituntut maksimal untuk mampu melaksanakan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya dalam memanajemen sekolah secara baik.
Sebagai seorang manajer sekolah, kepala sekolah harus dapat berpikir sistem, yakni cara berpikir tentang bagaimana berbagai macam tipe, kerelasian, dan struktur organisasi yang dapat berubah. Aspek terpenting dari berpikir sistem ini adalah terjadinya kesinambungan antara aspek-aspek sistem yang mengalami perubahan. Sistem ini akan terus mengalami flux atau keadaan yang terus-menerus berubah. Oleh karena itu, seorang pemimpin atau manajer harus memiliki pola pikir yang sistematis. Pembenahan terhadap peranan kepala sekolah sebagai manajer perlu dilakukan dari kondisi yang ada. Contohnya saja, berbagai tuntutan maupun bantuan yang diberikan pemerintah untuk membantu meningkatkan mutu pendidikan belum mampu untuk menggerakkan mutu pendidikan. Keterampilan teknis manajerial untuk manajemen sekolah yang masih memerlukan perhatian seperti pemahaman tentang masing-masing tugas seperti manajemen kurikulum, manajemen personil, fasilitas, keuangan, tata usaha sekolah, tata tertib, dan penghubung sekolah dengan masyarakat. Aspek lainnya terkait proses administratif yang memerlukan keterampilan dalam menyusun rencana, pengambilan keputusan, memeriksa dan menilai hasil-hasil, memecahkan konflik yang muncul dan memupuk semangat kerja dan belajar. Kajian teoritisnya di sini saya mengambil mengenai manajemen dan kepemimpinan sekolah. Manajer sekolah. Peran kepala sekolah sebagai manajer dan pemimpin perlu memiliki kemampuan kepemimpinan yang prima demi organisasinya. Sesuai pendapat yang dikemukakan oleh Sutisna pada tahun 1998, penulis menyimpulkan bahwa seorang manajer dan pemimpin adalah seorang yang selalu memperdalam pengetahuannya untuk menghadapi berbagai permasalahan yang ada dan telah menjadi tanggung jawab yang ia harus pikul, mencari berbagai solusi untuk memecahkan permasalahan, serta menjalani tugas secara profesional untuk mendapatkan hasil yang memuaskan dari banyaknya program yang ia rancang sejak awal. Yang kedua adalah kepemimpinan kepala sekolah. Ada beberapa hal yang mempengaruhi kepemimpinan kepala sekolah menurut Depdikbud tahun 99. Yang pertama, kepribadian yang kuat, yakni kepribadian yang seperti apa? Kepribadian yang percaya diri, yang berani, yang bersemangat, murah hati, dan memiliki kepekaan sosial. Yang kedua, memahami tujuan pendidikan dengan baik. Karena dengan pemahaman yang baik, kepala sekolah dapat menjelaskan kepada guru, staf, murid-muridnya, dan pihak yang terkait tentang strategi pencapaian tujuan sekolah tersebut. Yang ketiga, memiliki pengetahuan yang luas tentang bidang tugasnya maupun bidang lain yang terkait. Yang keempat, memiliki keterampilan yang profesional, yaitu keterampilan yang terkait dengan tugasnya sebagai kepala sekolah, yaitu keterampilan teknis seperti memimpin rapat, melakukan supervisi, keterampilan hubungan kemanusiaan seperti memotivasi, mendorong guru dan staf untuk berprestasi, keterampilan konseptual seperti mengembangkan konsep pengembangan sekolah, mengidentifikasi dan memecahkan masalah, serta mengantisipasi masalah yang akan timbul. 3. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah dibagi dua bidang. Yang pertama, tugas kepala sekolah dalam bidang administrasi, di mana dapat digolongkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ditinjau dari segi statis, yaitu memiliki tanggung jawab dalam menyelenggarakan administrasi kurikulum, kesiswaan, personel, keuangan, perlengkapan, dan administrasi hubungan masyarakat. Yang kedua, ditinjau dari segi dinamis, yakni memiliki tanggung jawab atas tugas manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengordinasian, dan pengawasan. Yang ketiga, dalam pengelolaan kepegawaian, yakni menyelenggarakan semua urusan yang berhubungan dengan penyeleksian, pengangkatan, kenaikan pangkat, cuti, perpindahan, dan pemberhentian anggota staf sekolah. Yang keempat, pengelolaan kesiswaan, yakni perencanaan dan penyelenggaraan murid baru, pembagian murid atas tingkat-tingkat, kelas atau kelompok, perpindahan, dan keluar masuknya murid. Pengelolaan gedung dan halaman, menyangkut semua usaha dan perencanaan dan pengadaan, inventarisasi, pengaturan pemakaian pemeliharaan, rehabilitasi perlengkapan dan alat-alat material sekolah, keindahan dan kebersihan umum. Pengelolaan keuangan,
Dalam bidang ini menyangkut masalah urusan gaji guru dan staf sekolah, urusan penyelenggaraan otorisasi sekolah, urusan uang sekolah dan uang alat-alat murid. Dan yang terakhir adalah pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat, yakni untuk memperoleh simpati dan bantuan dari masyarakat termasuk orang tua siswa, murid-murid, dan untuk dapat menciptakan kerjasama antara sekolah dengan lembaga sosial. Yang kedua, tugas kepala sekolah dalam bidang supervisi. Tugasnya yang pertama, memberikan bimbingan kepada guru agar mereka dapat memahami secara jelas tujuan pendidikan pengajaran yang hendak dicapai. Yang kedua, membimbing guru agar mereka dapat memahami lebih jelas tentang persoalan-persoalan dan kebutuhan siswa. Yang ketiga, menyeleksi dan memberikan tugas-tugas yang paling cocok bagi setiap guru sesuai dengan minat, memberikan penilaian terhadap prestasi kerja sekolah berdasarkan standar-standar sejauh mana tujuan sekolah itu dicapai. Nah, yang keempat adalah peran kepala sekolah. Ada 3 peran utama. Yang pertama, peran kepemimpinan kepala sekolah. Yakni, pertama, kepala sekolah merupakan kunci dalam membentuk kultur sekolah. Jadi, kepala sekolah harus dapat membentuk budaya positif dan memiliki dedikasi untuk peningkatan mutu sekolah dan pengajaran. Yang kedua, kepala sekolah harus dapat menjalin hubungan dengan berbagai kelompok atau kalangan, seperti pengawas dan pengelola pendidikan pusat, dewan sekolah, teman sejawat, orang tua siswa, masyarakat sekitar, guru, siswa, profesor, konsultan, badan akreditasi, dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah peran manajerial kepala sekolah. Peran manajer merupakan aspek utama kepemimpinan kepala sekolah. Keterampilan manajerial yaitu pertama teknis, mencakup teknik proses manajemen, yakni perencanaan, pengaturan, koordinasi, pengawasan, dan pengendalian. Yang kedua, manusia atau human, yakni keterampilan hubungan antara manusia, memotivasi dan membangun moral. Yang ketiga, konseptual, yakni menekankan pada pengetahuan dan teknis terkait jasa atau produk tentang organisasi. Dan secara umum, kepala sekolah ini harus memimpin dari pusat atau lead from the center, demokratis, mendelegasikan tanggung jawab, memberi kuasa dalam pengambilan keputusan, dan mengembangkan usaha elaboratif yang mengikat siswa, guru, dan orang tua. Hal tersebut mengandung arti bahwa kepemimpinan dalam segala hal hendaknya ada di tengah komponen organisasi. Dan yang peran ketiga adalah peran kurikulum pengajaran kepala sekolah. Ada 6 peran kepala sekolah di bidang kurikulum pengajaran yang menggambarkan contoh kepala sekolah yang efektif, yaitu yang pertama, menjamin kualitas pengajaran. Yang kedua, mengawasi dan mengevaluasi pengajaran. Yang ketiga, mengalokasi dan melindungi waktu pengajaran. Yang keempat, mengkoordinasikan kurikulum. Yang kelima, memastikan isi mata pelajaran tersampaikan. Dan yang keenam adalah monitoring kemajuan siswa dan guru. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.